Joakim, Oke. Geni, Geni. Geni. Iya, kan gampang, saudaraku Oke. sayang. Muslimin wal muslimah. Jadi Kalau tadi sensus Korintius teman-teman dicatat ya, kalau perlu itu jadikan sebuah informasi yang perlu teman-teman ketahui. Insya Allah, ya. Teman-teman di bawah ya. Oke, sudah saya ada ST Joakim Roman Catholic Church Detroit Michigan My Jenny site. Benar? Yang mana nih? Coba lihat. Bentar saya bukakan dulu. Saya bukakan. Baik Ustazah. Oke, panggil Uniripa saja, Ustaz. Jangan Ustazah, bukan Ustazah. Aminkan, gimana tuh? Aminkan saja. Dipanggil Ustazah, aminkan. Amin. Oke, baik. Roman Katolik. Enggak, bukan. Bukan. Ada tulisannya Geni. Nah, geser lagi ke bawah Ustazah, afwan. Jangan marah, Asif. Oke. Roman. Geni. Sant Joakim, ST Joakim. Gini kan tulisannya? Enggak, bukan. Geni aja, jangan pakai E. Itu Gini bacanya. Oke. Geni aja biasa, Geni udah. Geni. Oke, enter. Sant Joakim. Ah, itu tuh kan ada kan langsung Geni. Klik. Iya. Oke. Iya, sudah. Oke, ini dia. Oke, geser ke bawah. Geser ke bawah terus nanti ada profil lengkap, terus ke bawah terus Ustazah, syukran. Jangan marah tentang Santo Joakim. Oke. Tentang Santo Dalam Joakim. Injil Yakobus, saya bacakan ya, syukran ya Ustazah. Dalam Injil Yakobus sekitar tahun 145, Joakim dikatakan sebagai orang kaya dan saleh. Ada namanya kitab yang tidak diaku oleh saudaraku sayang Kristen dan Katolik. Apa itu? Namanya Proto-Evangelium of James ya. Kitabnya namanya Proto-Evangelium of James ya. Itu dibilang begini, bahwa Joakim ini di baris kedua tuh, di bawah kata Joakim, keturunan Raja Daud dari keluarga Amram. Hey, wake up saudaraku. Ayolah sayang, cinta. Allahu Ya. Akbar walillahil. Dari keluarga Amram. Amram itu siapa? Udah, selesai sudah. Allahu Akbar. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang keluarga Amram. Ketik aja Amram Wikipedia. Ustazah, afwan, jangan marah. Amram Wikipedia. Kita lihat sekarang. Kita lanjut ya. Jadi kalau ujung sama ujung sudah ketemu, di tengahnya tidak pernah dikutik-kutik, tidak pernah diusik-usik. Amran saja ya? Amran Ya. biasa? Amram. Ya, aduh terima kasih banyak ya Unirifa dan Ustadz Aditya Taliang yang bantu Kainama nih di pinggir jalan di desa Cipuda. Tapi yang ada ya kalau Amran begini jadinya, Amran Bukan Sulaiman. M. Ya, Amram. Ya, oke. Amram. Wikipedia sudah? Ada? Ada yang bahasa Inggris nggak tuh? Kalau bahasa Indonesia pendek. Oh. Oke. Amram. Itu Cebi buka besarkan Cebi Bang Aristo. Oke. Syukron. Wih, banyak yang bantu. Aduh, terima kasih banyak adikku sayang semua. Allah sayang, Allah berkahi. Amram, oke. Bahasa Ibrani, lalu nanti cari family tree, adakah? Family tree, itu di family tree itu Amram, family tree. Ada nggak Amram family tree? Apa? Coba iya, di Wikipedia ada. Di Wikipedia itu ada. Tapi aku pakai bahasa Indonesia, Cep. Cari bahasa Inggrisnya, Cep. Jadi kalau Uni kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia ada 3 nanti. Iya. Family tree, silsilah. Family tree Amram ya. Ya, inilah yang dilakukan oleh muslimin wal muslimah di media TikTok dan YouTube, saudaraku sayang Kristen. Bukan seperti kamu orang cuma tinggal Bama Kisah, udah ketinggal lah. Oh, bukan ini Wikipedia. Ini Geni, bukan Wikipedia. Ustazah, Afwan. Punya tapi bahasa Indonesia. Enggak, ada bahasa Inggris ya. Bahasa aslinya bahasa Inggris. Nanti baru family tree. Oke, bentar. Amram. ADR itu langsung tuh dia ketawa tuh. Family tree. Hahaha. Ya. Hagar, Sarah. Oke. Itu Abraham. Oh, bukan. Itu Abraham. Amram. AMRAM, bukan Abraham, bukan. AMRAM. Amram.
Amram Wikipedia in English, nanti ada family tree gitu ya. Amram Wikipedia ini sudah in English di bahasa aslinya. Oh, look, this like this. Oh. Ah, itu ada tuh di tempatnya Nona. Usi Nona kah, Sukron. Ya, family tree. Klik family tree. Nah, itu ada kotak-kotak. Pemirsa lihat, pemirsaku saya lihat disayangin Allah. Ya, geser ke bawah. Lihat Amram anak siapa? Itu Hebet. Anak itu bapaknya Miriam, Aaron, and Moses. Amram. Nah, Joakim ini dari Bani Amram, the house of Amram. Artinya dia puak atau suku Amram. Ini bapak tua Joakim ini, opanya Jesus ini. Sekali lagi, biar dorang Kristen tuh yang apa ya, yang supaya dorang mengerti dengan bahasa ini ya. Saudaraku saya yang Kristen Katolik, kamu orang punya Jesus itu Tuhan, punya opa nama Joakim. Toh, Joakim punya opa, punya nenek moyang nama Amram. Dorang itu satu mata rumah, itu satu keluarga. Keluarga apa disebut? Keluarga Amram, keluarga Imran. Kawan. Sebentar Ustaz. Ya sudah ya. Nah, ini yang di bawah katanya nggak ada suara, tapi kita lancar-lancar aja ya kan? Iya, nggak apa-apa lah. Insya Allah nanti ada ya suaranya ya, saudaraku sayang ya. Baik, memang begitu. Di zaman menghadapi pemilu memang gitu. Kadang-kadang suara itu jadi mahal, ya. Suara kadang ada, kadang pindah ke partai lain kan begitu ya. Oke, biasa itu. Rumpun keluarga Joakim itu dari keluarga rumah Imron, kawan. Amram. Amram cucu Lewi punya istri siapa? Lewi punya istri itu Adina. Kita mau tahu sekarang Adina siapa toh? Adina itu siapa? Ketik The Book of Jasher. The Book of Jasher. The Book of Jasher. Online ada toh? The Book of Jasher. The Book of Jasher. Wah gitu. Ini Karesteng sutar tahu apa-apa, cuma tinggal bamaki kiri kanan. Hah? Itu chapter The Book of Jasher. Chapter 45 si Nona, maaf. Jangan marah. Chapter 45. Chapter 45. Sudah kah? 45 cari angka 5 dan 6 lalu translate. Bisa langsung translate di situ enggak? Indonesia. Oke, syukran. Silakan. Lalu Lewi dan Isakar pergi ke negeri di sebelah timur dan mereka mengambil sebagai istri putri-putri Yobab bin Yoktan bin Eber, dan Yobab bin Yoktan mempunyai 2 anak perempuan,
perempuan nama yang lebih tua adalah Adinah dan nama yang lebih muda adalah Aridah. Number 6. Dan Lewi mengambil Adinah dan Isakar mengambil Aridah dan mereka sampai ke tanah Kanaan ke rumah ayah mereka dan Adinah melahirkan Lewi, Gerson, Kehat dan Merari 3 putra. Sukron katsiron. Jadi Lewi nenek moyang sampai ke Maria dan Bunda BHK ini, Bunda Hati Kudus yang dihormati oleh orang muslim ini nih, itu melahirkan Yesus itu dari nenek moyangnya Lewi. Tidak ada hubungan dengan Yehuda kawan. Maaf, jangan marah. Kau boleh gigit jari dan makan pasir malam ini ya. Yang bertahan Yesus Yehuda. Jangan marah ya, jangan marah. Malam ini engkau cuma gigit jari dan makan pasir. Terima kasih banyak, jangan marah ya. Allah sayang, Allah berkahi kamu semua ya. Kenama? Begini. Ustadz Kenama izin. Ya. Ini Ya, tadi ya. Ustadz Kenama kasih kan literasi tentang Yoyakim kan. Itu ternyata ada perkataan bukan Yoyakim. Oh, maaf. Ya, Yoakim. Ya, Yoakim. Opanya. Ya, pernikahan Ya. Ana. Tadi pas saya scroll ke bawah ternyata ada di sini tertulis bahwa Ya. banyak scholar yang mengatakan silsilah yang dibuat Lukas itu palsu. Ini ya. Allah. Ini ada. Ini ada nih. Ini saya baca ini pas Ustadz K suruh buka kan. Coba besarkan Bang Aristo. Saya menemukan ini barusan ini. Oke. Allahu Akbar. Kalau Unirifa udah buka, gue kebagian apa dong? Nah, ini karena Ustadz K, ini gara-gara Ustadz K. Ini gara-gara Ustadz K nama ini ya. Jadi saya baru baca ini. Ini Ustadz K nama yang punya salah ya, bukan saya ya. Nah, jadi ini teman dilihat ya Iya. teman-teman ya. Saya tandakan yang mau dibaca ya. Nah, nih. Ya. Ternyata di sini beberapa pakar masa kini berpendapat bahwa silsilah Lukas palsu diciptakan oleh seorang penulis yang tidak mengetahui silsilah yang diberikan oleh Matius. Wow. Allah. Ini dari tadi literasi yang diberikan tentang Joyakim yaitu di ini Santo Joyakim. Nah, jadi Iya. itu ternyata ada Iya. pendapat dari scholar masa kini yang mengatakan bahwa silsilah Lukas palsu. Wow, ini luar biasa ya teman-teman. Makasih Ustaz. Saya terima kasih. Terima kasih engkau telah memotong materiku hari ini. Lanjut, besarkan fotonya Ustaz. Gimana kan gue mau ke situ. Oke. Unirifa sayang, ya. Keren. Syukran kasihan. Gini ya. Jadilah seperti Unirifa, saudaraku sayang Karesteng. Jadi setiap kali Kainama ngomong bersama Ariesto, bersama siapapun lah, bersama Yonatan, bersama Unirifa, bersama siapalah, itu dicek. Tinggal buka kawan, tinggal buka. Cek aja. Ya gitu. Jangan begitu Kainama ngomong bamaki. Ya, hidupmu diisi bamaki, bagaimana kau ibadah kawan? Ya, maka itu kurangin PORK kurangi sayang, ya, karena terlalu banyak kolesterol. Kolesterol cepat bikin orang darah tinggi, apa tensi naik, orang Ambon bilang tensi tak naik, ya. Jangan cepat marah, karestengnya, ya. Setiap Ustadz Kainama ngomong, Kainama bicara, saya tidak perlu kau akui saya Ustadz ke apakah, tidak perlu kau akui saya sekolah ke tidak. Kainama tidak pusing, Kainama senang dengan naik motor tua itu sudah senang sudah. Ya tinggal di apa nih? Ada yang satu namanya apa? Domba Suci bilang Kainama tuh bohong, dia pinjam kandang kambing orang supaya menutupi kehidupan mewah dia. Tadi siang saya dikasih lihat oleh Ustadz Kiai Syekh Abu Didat. Domba Suci, hei, saya tidak perlu rumah mewah kawan. Saya tidak perlu. Yang saya perlu cintanya Rasulullah. Kainama nggak butuh. Kainama, istri dan Atta anak saya sudah biasa begitu. Yang kita perlukan bertiga nih. Taruh kita punya testa nih di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu harta kami. Allahu Akbar. Itu bos. Ya, santuy aja. Santuy aja, santuy. Asik aja. Santuy nih. Papan, bambu sebelah sini. Santuy aja, ya. Ya. Allahu Akbar. Santuy aja lah. Nggak usah pusing. Ini namanya pejuang.
Allahu Akbar. Apa tuh? Pejuang. Tuan guruku Ustaz Sugi, santuy ya. Allah. Sehat-sehat, Allah fikum, Ustazku Ustaz sayang. Lama. Ya, lanjut ya. Ini barang Lanjut. hari Jumat nih, barang hari Jumat. Iya. Ini si ganteng itu kemana si ganteng itu? Dia sibuk sekali dia ini. Jangan-jangan dia sedang persiapan tahun 2024 kapa? Nah. Persiapan 2024 kapa? Sio, kasihan, masih jauh. Masih lama. Bung, masih lama. Santuy sedikit kuat kita. Kasihan. Baik, langsung sambung ya supaya jangan terlalu lama nanti Ustadz cuma bisa sambung. Pak? Baik. Lanjut. Saya ulang dulu sedikit ya, Tuan Guru yang mulia. Dari depan sampai belakang. Tadi kita mulai, Pak. Yang di depan, tadi kita bilang bahwa sebetulnya kalau Izin. ya, surat siapa itu ya? Lanjut Ustaz K, lanjut. Cukran. Baik. Tadi di pembukaan saya bilang begini dengan segala rasa hormat. Malam ini Kiai Nama masuk TikTok hanya untuk menyampaikan pesan dari Tuan Guru kita yang mulia di Majelis Ulama Indonesia, Syekh kita tersayang Kiai Khalil Nafis bersama Tuan Guru kita tersayang Syekh Abu Didat. Apa? Mari kita rajut kembali keakraban serta ukhuwah di antara umat Islam dan keakraban antara warga negara antara umat Islam dengan umat beragama lain termasuk Kristen. Tapi tidak perlu mencampur adukan atau menyamakan agama. Tidak. Antum anak-anak hormati gitu. Nah masalahnya Karesteng ini, saudara tersayang Karesteng ini membuat akhir kisah Yesus berbeda. Itu yang kami tidak terima. Tadi udah ya. Kami sedih. Hati kami diiris-iris dikasih jeruk nipis. Ya, orang Ambon bilang sakit pas sekali ale. Sakit. Kenapa? Karena kita punya cinta. Isa alaihissalam dicambuk pakai flagellum sampai daging lepas lalu tulang kelihatan. Flagellum. Itu tidak terjadi bagi kami. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Orang Islam paling sayang mati sama Yesus melalui kepatuhan serta cinta yang besar kepada Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kami. Kamu orang bikin begitu, jadi kami masuk terus. Toh? Lalu yang di depan, silsilah tadi kita udah buka, sensus salah total, tidak ada. Lalu yang kita masuk nih sekarang nih, ya, silsilah Jesus. Kelahiran Yesus sudah jelas salah ya, salah. Maaf, salah. Bukan orang Islam yang bilang salah. Para ahli teologi serta profesor teologi bilang salah. Sudah ya, terima saja ya. Bintang itu menurut Flavius Josephus dalam bukunya Jewish War, The Book Jewish War, buku ke-6, chapter 5 bilang bintang itu ada ketika lahirnya seorang yang namanya Jesus ben Ananias. Kasihan kawa. Jangan kau paksa jadi Jesus of Nazareth. Baca buku Jewish War. Baca buku yang mahal sedikit. Jangan cari yang murah-murah. Jangan potong-potong video Kiai Nama lalu sebar. Ya, kasihan. Ya, buang waktu. Sudah ya. Lalu kita ke silsilah. Silsilahnya salah. Maaf, semua silsilah yang ada di Matius 1 dan Lukas 3 itu tentang Joseph, bukan tentang Jesus. Stop di Joseph. Laki-laki 90 tahun yang bertemu dengan Bunda Hati Kudus pada saat berusia 12 tahun. Selesai sudah. Atau marilah, yuk, ayolah kata Bunga Abang Aditya Ustadz, ayolah ya, sudah ya. Nah, silsilah Yesus yang mana? Joakim, opanya Jesus. Sama Oma Hana, Opa Joakim dan Oma Hana datang dari satu rumah keluarga suku apa?
Amram itu cucu Levi. Ya, kepada yang suka tanya-tanya terus sudahlah, stop, kuno, pertanyaan itu kuno, cari pertanyaan yang lain ya. Baik, nah kita lihat sekarang pelan-pelan yuk. Itu ada angka 30. Ustazah Rifat tolong diklik di sembarang tempat di angka 30-nya, di angka 30. Di sembarang tempat diklik, ditekan gitu, tuh gitu, disentuh. Sudah? Oke, nanti keluar tuh ada tulisan tuh ya kan? Komentari. Klik. Oke. Cari Emla Mikra. Emla Mikra ada, klik coba buka, apa pengen tahu dia tulis apa? No connection. Oke, baik. Oke. Radak, nggak apa-apa. Mundur lagi, Radak, RADAK. 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 Rashid. Ke kita punya brother ganteng nih, Zuma. Bentar, coba. Ya. Saya bingung mau menerjemahkannya pakai aplikasi apa, bentar. Iya. Oke, Nggak ada bahasa Indonesia di situ. Nggak ada. Ada. Bisa nggak teleponnya yang? Siapa yang bisa menerjemahkan itu? Bisa nggak? Cebi bisa? Awas bentar deh. Bisa coba. Tadi apa kasusnya apa? Oke, Genesis 10. Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Sebentar, saya coba cari yang translate dulu. Ya. Oke. Kita baca sama-sama. Saudaraku sayang Karesteng, kita baca yuk. Levi itu darahnya apa yang turun sampai di Yesus. Levi menikahi Adinah. Adinah adalah putri Yoktan. Dari situlah turun nanti Kehat. Kehat punya anak Amram. Amram punya anak Miriam, Aaron, Moshe, Rabenu. Nanti turun lagi sampai dapat Yoakim dan Omahana. Yoakim dan Omahana punya anak satu perempuan, namanya Maria. Maria punya anak satu yang tanpa hubungan biologis, namanya siapa? Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Saya nggak mau bilang Jesus Christ lah, itu udah nama lain. Yang benar adalah Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, anak laki-laki. Nah, siapa ini? Levi dan Adinah, gitu loh. Ya, orang dari mana dia? Keturunan Yoktan ini dari mana dia asalnya? Darahnya apa? Apakah sama dengan kayak nama Ambon? Kita buktikan malam ini, gitu ya. Karena Yesus suka makan ikan goreng dan ikan bakar, sama seperti Kaina memakan ikan tiap hari tidak bosan. Pakai sambal dabu-dabu. Gitu. Sudah bisa, Cebi. Uni udah cari-cari nggak bisa ditranslate secara otomatis. Di ini juga nggak bisa di. Biar saya aja. Biar saya aja. Oke. Bang Aditya besarkan Bang Aditya. Cari area 30 dulu. Of Yokton tuh. 30-nya diklik di sembarang tempat. Klik. Sudah? Komentari. Sebelah kanan ada komentari. Cari Radak, RADAK. RADAK ke bawah. Dari mana ini darahnya Yesus ini? Nenek moyangnya orang apa? Jadi supaya orang Karesteng tuh tahu tuh. Itu Radak klik. Ya, betul. Nah, dari apa
sampai pilgrimage itu diblok. Putra-putra Yokton ini memiliki sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah Sungai Prat dan Tigris. Rapsadia Gaon memahami arti kata Mesa seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah. Kota tempat umat Islam bersih. Kalau kayak nama salah. Kayak nama hanya menyampaikan pesan dari para tuan guru kita di Jakarta. Mari kita rajut lagi untuk memberi pengajaran. Sekali lagi, para YouTuber muslimin ini adalah guru sebetulnya bagi saudara-saudara YouTuber karesteng, supaya orang jangan jadikan media YouTube atau media TikTok sebagai ajang baku maki saja. Berhenti. Mari kita cari ilmu dan basudara. Kalaupun kau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kami ya udah, itu pilihanmu, gitu loh. Tapi kami sudah sampaikan, gitu. Ya, jangan hina nabiku, Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ya, karena kami tidak pernah menghina Tuhanmu Yesus. Kami muliakan dia. Dia adalah seorang laki-laki Nabi Allah yang tidak pernah bolong-bolong belakangnya kena flagellum sampai dapat lihat tulang. Toh? Ya, antum yang bikin baitua jadi begitu. Kalau kami ini, katong ini cinta betul para antua Yesus. Kami tidak berpatokan di akhirnya salah kisahnya. Tidak. Kami bilang beliau diangkat dan dimuliakan Allah ke langit. Di depannya, hei kamu orang punya salah kawan. Kami tidak ikut. Lukas salah, sudah, terima sah. Ya, bukan katong yang bicara, tapi itu para ahli profesor, ahli-ahli teologi yang bilang salah. Silsilah salah. Silsilah yang benar apa? Yesus keturunan orang Arab. Allahu Akbar. Satu nama berarti kadrun dong Yesus. Iya. Ya. Sama kayak nama suka pakai gamis kok ya. Kita sering belanja sawi sama-sama ya, caisim. Kita bikin caisim sama-sama. Insya Allah. Masya Allah. Bung Ade sayang. Siap. Serta semua adik-adikku sayang di room. Serta Ustadz Sugi sayang yang aku hormati. Brotherku yang sangat aku cintai, Ustadz Zuma. Kayak nama kunci dengan kata terakhir ya. Mari kita ikuti kisah Yesus pada tempat yang proporsional dan benar. Jangan karang-karang. Kasihan antua di atas tuh lagi tunggu, lagi lihat sambil menangis. Antua tuh di atas apa? Beliau itu Yesus di atas itu di langit itu. Setelah diangkat Allah dengan badan-badannya, antua lagi menangis. Kenapa? Kenapa namaku jadi jelek di bawah? Bener gak? Betul. Namanya jelek di bawah, betul. Namanya jelek. Yang membuat bagus nama beliau itu orang Muslim. Dari darah nenek moyang beliau, dari Yoktan, dari Levi, dari nenek moyang Adinah. Ayolah, Karesteng jangan coba bikin Yesus menangis tiap hari. Lihat kamu orang tuh, bilang dia kata diludahi, bilang dia ambil orang punya keledai, bilang katanya dia cari makan malam-malam ketok rumah, masuk lalu bilang ada ikan goreng kah? Beta lapar, beta mau makan. Jangan begitu kawan, kasihan. Bilang katanya Yesus ditenteng-tenteng oleh Lucifer ke gurun. Jangan bilang begitulah ya. Hormati beliau, cintai beliau. Ya. Sekarang saya turun dulu. Ya. Bang Aristo suaranya kedengeran, di mute dulu Bang Aristo. Ya,
Oke, baik. Begini. Ustadz Zuma ku sayang, Ustadz Sugi ku sayang, dan semua di rumah adik-adikku sayang. Allah sayang, Allah berkahi. Demikianlah yang ingin kalian nama sampaikan. Kepada saudara Karesten yang paksa masuk, saya mau debat. Gini kawan Karestennya, kamu orang belum pernah baca buku Josephus kah? Ya toh? Saya belum bisa terima kamu orang. Maaf ya, jangan marah. Kamu orang sudah baca buku Josephus belum? All Works of Josephus. Ada Jewish War, ada The Antiquities. Dari mulai chapter 1 sampai 18 saja. Kalau kamu orang sudah baca itu, boleh ngobrol sama kayak nama. Buku kedua, The Ecclesia. Ya. Yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius. Sudah baca? Kalau sudah baca boleh ngobrol. Kalau enggak jangan. Yang ketiga, maaf. Kamu orang bisa baca Hebrew dan Greek enggak? Kalau enggak jangan ya. Maaf. Ya, kayak nama buang waktu. Buka itu katanya, buka reso. Saya mau masuk, saya mau debat dia. Hei, jangan debat kayak nama. Ya, kayak nama sudah berdialog dan berdebat dengan kau punya rabai. Ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tempat lain. Kayak nama sudah ketemu dan ngobrol. Terus kamu orang mau paksa ngobrol dengan kayak apa, debat dengan kayak nama apa yang kamu orang mau debat? Ya, The History of Ecclesia aja kayak kamu orang belum pernah baca, Kang Barang. Kamu orang sudah pernah baca The Jerusalem Under Siege, apa The Siege of Jerusalem atau Jerusalem, The Province of Roman Empire. Sudah pernah baca itu? Sudah pernah baca The Maccabees? Sudah pernah baca The Maccabees Matatias? Sudah pernah baca? Kalau sudah baca mari kita bicara. Tapi kalau belum, maaf. Maaf ya, jangan marah. Kayak nama sombong, kayak nama bilang, kau bukan kelasnya kayak nama, jangan marah. Step Ya? Lukas dulu suruh Ustaz K. Baca kita Ya? Lukas Matius dulu. Ya, jangan marah ya. Suara saya Jangan marah. kedengaran nggak? Cek. Kedengeran. Kedengeran? Ustadz Zuma. Sebelum antum turun, Iya, siap. saya minta diajarin dulu Apa tuh? Matius 1 nomor 11. Oh ya, tolong bacakan. Suara Ya. Anda kecil ya. Zuma, tolong beta kasih baca dulu supaya jangan. Beta. Matius 1 ayat 11 Bang Zuma, betul? Ya, silakan. Jangan sampai saya nanti dibilang haus-hausa. Malu saya Yosia nanti. memperanakkan Yekonya, Bang, betul Bang Zuma? Matius 1:11 ya. Kalau Matius 1 Yosia memperanakkannya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Oh, Yekonya itu yang apa dapat kutuk tidak punya anak toh? Yoyakim. Yekonya. Yekonya Oh, itu anak, Yoyakim. ya, anaknya Yekonya dan atau Yoyakin, bapaknya iya. Yoyakim. Iya. Kalau di perjanjian lama cuma bilang konya. Suara saya gimana? Pak, Oke, ini bagus. mantap. Ini Mantap. Ya, Ya, silakan suara Abang saya Zuma kedengaran sayang. Mantap. Udah Bagus banget. Bagus suara banget. bagus. Ya. Iya, Ahi, saya penasaran dengan Matius Ya. 1 nomor 11 itu. Apa Ya. apa sudah benar itu? Silsilahnya kayak gitu modelnya tuh. Enggak. Yosua memperanakkan Yekonya. Ada yang salah kan di situ, ada yang keliru kan, ada yang Banyak. sengaja dihilangkan. Banyak. Disebabkan oleh karena Yeremia 30:36. Naam. Keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Ya. Sehingga nama Yoyakim ini dihilangkan di dalam deretan silsilah Yesus. Supaya Yesus masih tetap bisa duduk di atas tahta Daud. Ya, jadi gini. Iya, silakan, silakan. Abang Zuma sayang, begini. Kita melihat Matius, ya, bukan dipadankan dengan pemahaman gini. Pelan-pelan sekali saya mau bilang buat semuanya juga ya. Kalau baca Matius 1, jangan dimasukkan ke dalam wahana atau Suara mangkok. Bang Zuma kedengeran noise-nya. Ya, Lanjut Afwan. kakak. Syukran. Baik, syukran.
Begini abangku sayang, abang Suma akhi. Ketika kita baca Matius 1, jangan masukkan itu di dalam mangkok pemahaman bahwa itu silsilah untuk Yesus itu saja. Karena nanti kita akan sibuk sendiri cari, benar nggak sih ekonya yang di dalam bahasa aslinya cuma tulis konya, gitu toh. Ini nanti punya anak tidak ada, mereka paksakan. Jadi kita tuh akan tergiring ke dalam pemahaman kita salahin kita punya saudara terus. Jangan. Saudara kita juga nggak tahu itu kok. Jangan kita salah-salah terus. Kamu salah. Nggak mau saya. Gini, mari kita tempatkan pada tempat yang proporsional, yang pada tempatnya apa. Silsilah Matius biarkan saja. Kenapa? Itu untuk Joseph. Nggak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Nggak ada. Ketika pemahaman itu ada, maka baru kita ada apa nih terbang-terbang ke apa tuh? Kaget saya. Ya ada. Begini, jadi ketika kita masukkan pemahaman ini kepada Yesus, kita akan pusing. Pusingnya apa? Karena kita pasti akan timbul naluri alamiah untuk menyalahkan saudara-saudara kita karesteng. Jangan begitu. Kita cukup kasih tahu saja. Mau sampai kapanpun kau punya Matius 1 itu kita hargai sebagai apa? Sebagai silsilah Joseph, titik segede kelapa. Ketika sampai di pemahaman itu, apapun yang mereka bilang ya silakan saja. Keturunan Yehuda silakan saja, nggak apa-apa. Toh itu berhentinya di Joseph. Kalau kita terbawa itu harus sampai kepada Yesus, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Yesus kita udah baca tadi dan kita udah buktikan dengan data bahwa dia punya darah Arab. Dia nggak bakalan bisa duduk di takhta Daud, nggak bakalan. Darahnya Arab. Levi itu anak bapak Yakob. Bapak Yakob anak bapak Ishak. Bapak Ishak anak bapak Abraham. Bapak Abraham kawin dengan Mama Sarah. Mama Sarah nama lainnya Yiska. Dorang itu orang Irak. Toh? Ya kan? Lalu Levi ini keturunan darah Irak kawin dengan Adina. Adina anak Yokton, orang Arab. Terus turun sampai Yoakim dan Omahana. Yoakim dan Omahana keturunan langsung dari Harun, rumah keluarga Harun, rumah keluarga Amram, the house of Amram, sampai ke Levi yang punya darah Irak beserta. Irak itu apakah? Irak itu Yahudi kah? Bukan. Irak itu adalah dibilangnya Dulmin. Nanti cari ya. Dulmin. Dulmin itu apa? Nenek moyangnya orang Arab. Ya, kawin sama Adina. Adina Yokton punya anak perempuan. Yokton ini siapa? Orang Arab. Terus turun sampai Opa Yoakim dan Omahana. Opa Yoakim, Omahana punya anak perempuan Maria, BHK, Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus punya anak satu nama Yesus. Toh? Katong bilang Isa ibnu Maryam. Toh? Isa ibnu Maryam dari Arab. Sudah selesai. Katong tidak usah pikir lagi. Matius 1 ayat 11 kah? Ayat 26 kah? Lukas 3 kah? Maaf ya, orang Ambon bilang farek, kaput, selesai, kelar. Toh? Sudah, begitu. Makasih Wahyu, barakallah, ilmunya luar biasa. Luar biasa ini ya. Subhanallah. Jadi kita tidak terbawa pusing, toh. Kita tidak usah pusing dengan Bible itu orang punya, toh. Ya kan? Kita pusing bagaimana kita ganti oli. Sudah. Baca. Gitu. Ya, demikian ya. Abang Zuma sayang, akhi. Adekku sayang Ariesto. Baik. Semua adekku sayang Usinona, Riva, lalu Ustaz Aditya Kalian, Evangelis Yonatan, Dr. Akal, Kirios. Wah, Kirios. Oke. Bunda Rahma dorang sehat-sehat ya. Allah sayang, Allah berkahi bersama keluarga. Beta berjalan lagi karena di sini sudah malam toh. Doa buat Kainama ya. Kainama nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Kainama minta doa sah, ya. Karena insya Allah begitu habis siaran ini saya langsung hapus lagi TikTok saya, gitu ya. Nanti kalau mau masuk lagi baru saya pasang lagi. Minta Dewa tuntun lagi dibuka ya. Karena saya tidak mau ada TikTok di apa tempat saya, gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Sekian ya. Sehat semua. Allah sayang, Allah berkahi. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Karesteng malam. Karesteng.
punya darah Arab. Jesus pun punya darah Arab. Makan pasir kawan. Gak ada bye-bye. Ustaz. Barakallahu fikum. Bila itu walidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.